Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita melanjutkan materi peta, yaitu tentang jenis peta dan proyeksi peta. Jenis peta yang pertama berdasarkan skalanya. Berdasarkan skala dikelompokkan menjadi 5. 1. Peta kadaster, yaitu skala 1:100 sampai 1:5000. 2. Peta skala besar, yaitu peta berskala 1:5000 sampai 1:250.000. 3. Peta skala sedang, yaitu peta berskala 1:250.000 sampai 1:500.000. Yang keempat, peta skala kecil. Peta skala kecil 1:500.000 sampai 1:1 juta. Dan terakhir peta geografi, yaitu peta yang lebih kecil dari 1:1 juta. Peta kadaster biasanya digunakan untuk peta sertifikat. Peta skala besar biasanya digunakan untuk peta tingkat desa. Peta skala sedang biasanya digunakan untuk peta tingkat provinsi. Peta skala kecil biasanya digunakan untuk peta negara atau benua. Dan peta skala kecil biasanya digunakan untuk peta dunia. Semakin besar skala peta, maka informasi yang ada di dalamnya semakin detail. Dan daerah yang dipetakan semakin sempit. Sedang sebaliknya, peta skala lebih kecil, maka daerah cakupannya yang dipetakan semakin luas, sedang informasinya semakin sedikit atau semakin tidak detail. Jenis peta yang kedua berdasarkan tujuannya, yaitu dibedakan menjadi 7. Peta pendidikan atau educational map, peta ilmu pengetahuan, science map, peta informasi umum atau general information map, peta turis atau tourism map, peta navigasi atau navigation map, peta aplikasi atau teknik application map, dan yang terakhir, peta perencanaan atau planning map. Jenis peta selanjutnya, berdasarkan isinya, dibedakan menjadi 2, yaitu peta umum dan peta khusus atau peta tematik. Peta umum merupakan gambaran segala sesuatu yang ada di suatu wilayah secara umum. Maksudnya tidak ada tema tertentu. Peta umum ini contohnya ada 3, peta topografi, peta korografi, dan peta dunia. Yang kedua, peta khusus atau peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan kenampakan tertentu saja. Misalnya, peta curah hujan, peta penggunaan lahan, peta politik, peta pariwisata, peta geologi, dan lain-lain peta yang ada temanya. Perhatikan contoh judul peta berikut. 1. Peta Kabupaten Purworejo. Di sini karena tidak ada tema langsung menyebutkan wilayah, maka peta Kabupaten Purworejo termasuk peta umum. 2. Peta tanah di Jogja.
Yogyakarta. Di sini selain nama tempat Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan temanya yaitu tanah. Sehingga peta tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan peta khusus. 3. Peta persebaran penduduk di dunia. Selain tempatnya di dunia, ada tema sebelum nama tempat, yaitu persebaran penduduk. Sehingga peta tersebut disebut peta khusus atau peta tematik karena temanya penduduk. Yang terakhir, peta dunia. Peta dunia, wilayahnya dunia dan tidak ada tema sebelumnya, sehingga peta dunia ini disebut peta umum. Sehingga perhatikan nomor 3 dan nomor 4. Sama-sama peta dunia, tapi nomor 3 ada temanya, yaitu persebaran penduduk, maka disebut peta khusus atau peta tematik. Tapi untuk yang nomor 4 merupakan peta umum karena hanya menyebutkan nama tempatnya saja tanpa ada temanya. Materi selanjutnya tentang proyeksi peta. Proyeksi peta dibutuhkan karena bumi yang bulat digambarkan pada peta yang merupakan bidang datar. Sehingga dibutuhkan metode mengubah bidang lengkung ke bidang yang datar yang disebut dengan proyeksi peta. Proyeksi peta ada 3 jenis. Pertama, proyeksi azimutal atau proyeksi zenital. Disebut proyeksi azimutal atau proyeksi zenital ini karena yang digunakan untuk memproyeksi yaitu bidang datar. Proyeksi ini paling bagus digunakan untuk daerah kutub atau daerah lintang tinggi yang berada pada 66 derajat lintang utara dan lintang selatan sampai 90 derajat lintang utara atau lintang selatan. Proyeksi yang kedua yaitu proyeksi kerucut atau konik. Disebut proyeksi kerucut atau konik karena bidang yang digunakan untuk memproyeksi berbentuk kerucut. Proyeksi ini paling bagus untuk daerah lintang sedang atau daerah subtropis. Wilayahnya terletak antara 23,5 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Yang ketiga, proyeksi silinder atau mercator. Disebut proyeksi silinder atau mercator karena bidang yang digunakan untuk memproyeksikan berbentuk silinder. Proyeksi ini paling bagus untuk daerah lintang rendah atau daerah tropis, yaitu 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Termasuk Indonesia paling bagus menggunakan proyeksi mercator ini. Berikut contoh penggunaan proyeksi azimutal untuk memetakan permukaan bumi
bagian utara. Contoh selanjutnya, gambar proyeksi kerucut yang digunakan untuk memetakan sebagian permukaan bumi yang ada di daerah subtropis atau lintang sedang. Yang terakhir, contoh penggunaan proyeksi silinder atau mercator yang digunakan untuk pemetaan permukaan bumi. Demikian materi jenis-jenis peta dan proyeksi peta. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.